Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kamila Nurcahyani di Himara Podcast, podcastnya Mandua Kebumen. Oke guys, jadi sekarang kita kedatangan tamu yang super duper keren banget, pemenang juara 1 lomba debat di Unimugo. Oke, sebelumnya halo. Hai. Mungkin bisa kenalan dulu dari sini. Oke, perkenalkan nama saya Ika Dua Aprilia dari kelas 11-2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Arza dari kelas 11-4. Dan perkenalkan, nama saya Dimas Agung Prasetyo dari kelas 11-4. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat buat kalian atas kemenangan yang kalian raih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Aku penasaran nih, kalian tuh gimana perasaannya setelah tahu kalian juara 1? Gak expect. Gak expect Iya. Gak expect banget nih. Iya. Iya betul. Kalian tuh sebelumnya tuh udah pernah ikut lomba debat belum sih? Belum pernah. sama sekali. Ya, jadi ini baru pertama kali Iya. kita ikut. Jadi ini lomba debat pertama dan kalian bisa memenangkan juara 1. Wah, keren banget ya. Terus aku mau nanya nih, kalau debat itu kan pasti ada temanya ya. Iya. Ada topik yang buat dibahas. Kalian tuh dapat topik apa sih? Yang pertama, pertandingan pertama kita dapat topik ekonomi. Yang kedua kita dapat topik politik. Yang ketiga kita dapat topik budaya, ya sosial, humaniora, budaya. Dan yang terakhir pendidikan. Pendidikan. Oh ya, aku sebelumnya mau tanya, kalian dapat info-info lomba debat kayak gini tuh di mana sih? Saya dapat dari teman saya, terus akhirnya diseleksi sama Bu Dati dan akhirnya kita bertiga lolos. Oke guys, jadi mereka ini tuh perwakilan dari hasil seleksi. Jadi ini nggak asal milih ya guys buat ikut lomba ini. Kalian lombanya di mana sih? Di Unimugo-nya langsung? Iya, di Universitas Unimugo. Tanggal berapa kalian lomba? Tanggal 30 Juli 2025. Dan itu waktunya pagi? Iya, dari pagi sampai malam. Iya. Jadi jam 9 itu kita baru sampai. Gimana rasa pas kalian lomba tuh, tegang atau seru atau relax atau santai atau gimana mungkin? Di awal-awal itu aku masih tegangnya sih, tapi setelah karena kita mengalami 4 tahap, di awal itu masih tegang-tegangnya, tapi untuk terus-terusnya lebih mending lah gitu. Ya, sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Tadi Ika bilang ada 4 tahap. Itu apa aja sih tahapnya? Mungkin bisa dijelasin satu persatu. Yang pertama itu babak itu masih penyisihan ya. Penyisihan itu dari 2 babak, terus seperempat final, terus baru kita penentuan juara 1 dan 2. Iya. Oke, kalian tuh lawan sekolah mana aja sih? Yang pertama kita dapat lawan dari SMA 1 Rawakele. Oke. Di situ kita sebagai tim oposisi atau Iya. kontra. Terus yang kedua kita dapat tim dari Ponpes Brio Sudarmo. Ponpes Ya, guys. betul. Di situ kita dapat sebagai tim government atau pro. Terus yang ketiga lawan kita dari VIP Al Huda, dan di sini kita dapat tim sebagai kontra oposisi. Yang terakhir penentuan juara 1 dan 2 lawan Al Kamal. Kalian nih kebanyakan melawan itu ya anak-anak pondok. Iya, Betul. betul. Menurut kalian nih ya, dari semua sekolah yang udah kalian lawan itu paling susah sekolah mana? Wiro Sudarmo sama Al Kamal. Gimana? Dari Ponpes Wiro Sudarmo sama Al Kamal. Karena dari Wiro Sudarmo sendiri, mereka itu mungkin persiapannya dibilang masih kurang, karena mereka bilang sendiri hanya 3 hari ya. Iya, seperti sama kita. sih, sama itu. 3 hari, tapi dalam mengutarakan argumen mereka tuh sangat-sangat baik sekali. Bahkan seringkali menginterupsi kita, terutama pada pembicara 1 dan pembicara Oke. 2. Iya, sering Kemudian waktu Al Kamal itu yang terakhir, itu kita ada beberapa interupsi itu udah mulai dari pembicara 1 bahkan. Iya. Ya, jadi itu cukup menyulitkan kita lah. Tapi yang namanya keberuntungan kan tidak ada yang tahu. Jadi kita tetap semangat buat nyari gimana sih cara jawabnya, seperti itu. Iya. Dan kita banyak-banyak berdoa sih, guys. Iya. Banyak-banyak berdoa itu juga menjadi kunci juara 1. Apalagi ya, aku tuh penasaran proses kalian buat persiapan ini tuh apa? Kalian belajarnya berapa hari nih? Apa yang kalian pelajari? Kurang lebih 3 hari, dan di situ kita belajar dari pertama menyiapkan data-datanya, disusun, lalu dicetak, baru kita Rangkum. Ya, dirangkum. Rangkum. Kita cari apa yang sekiranya akan kita utarakan, apa yang akan kita sampaikan,
Habis setelah itu baru kita latihan speaking. Speaking itu kan setiap pembicara itu diberi waktu 3 menit ya. Iya. Oh, Nah, 3 di situ jadi kita latihan di perpustakaan. Oke, di perpus. Iya. Lalu Dan gimana? kebetulan di situ jadwalnya kelas 10 mengambil buku. Jadi sebenarnya kita Distraksi ya. Karena rame juga ya. Iya. Oke, tapi kalian bisa, keren banget. Mungkin ada halangan apa? Mungkin tantangan selama kalian belajar, atau mungkin kalian ikut ekstra jadi ke distrak belajarnya atau gimana? Dari Ika mungkin boleh. Oke, untuk saya di kegiatan saya itu sebenarnya karena pada saat itu kebetulan sedang pelatihan Paskasda, yang dimana itu Paskasda itu untuk penampilan upacara ya, sebentar lagi 17 Agustus, dan untuk persiapan lomba Paskasda juga. Jadi di situ tuh saya 3 hari itu mengambil izin dari Paskasda, dan saya emang nggak enak sih sama kakak-kakak Paskasda juga, ketinggalan kan latihannya. Nah di situ sih, terus sama ya ini normal lah ya untuk mengikuti lomba di dispen ya, pastinya ketinggalan sama pelajaran. Dari Bayu gimana? Kalau dari aku mungkin ini ya, kalau dari saya yang pertama karena saya kan juga ikut event KSR ya, itu dari ruang guru ya, iya. bidang matematika, jadi harus dipersiapkan materi-materinya gitu. Jadi ngimbangin buat belajar debat sama matematika nih. Betul sekali. Keren banget. Mungkin kalau dari Dimas gimana? Kalau dari aku mungkin itu sih, kan sebenarnya itu ada seleksi buat jadi tutor master, dan itu tugasnya untuk membuat micro teaching. Nah jadi di hari-hari tertentu kadang saya sambil ngajar anak-anak ya, anak-anak SMP sama anak SD kelas 6, terus kadang saya juga harus nyiapin micro teaching sama nyari mosi. Nah kebetulan di hari keberapa itu saya nyari mosi buat yang mosi nomor 9 kalau nggak salah. Bener nggak teman-teman? Iya betul. Itu sampai jam 12 malam, terus kita buat micro teaching di situ jam 12 malam, terus dari jam 1 sampai jam 3 itu malah lanjutin buat mosi. Jadi itu rasanya nggak enak, sebenarnya kurang tidur dan ngerasa frustasi juga waktu itu. Tapi ya ini buat kebaikan kita sama kebaikan madrasah, jadi apa sih yang nggak harus dilakuin gitu loh. Iya. Tapi kalian harus berangkat sekolah Iya, ya. paginya juga harus berangkat sekolah. Tapi kalian bisa ya membagi waktu. Itu keren banget sih. Aku penasaran nih, kalian tuh sebelum lomba itu belajarnya tentang apa aja? Mungkin dari juknisnya udah dikasih tahu buat belajar apa aja mungkin, atau gimana? Ya, jadi waktu pembagian juknis itu sudah ada ketentuan 10 mosi. Dan itu belum tahu kita dapat mosi yang mana, kita dapat tim pro atau kontra. Jadi harus benar-benar dipelajari 10 mosi, dan itu belum tahu pro atau kontranya, jadi ya sama aja 20 mosi. Iya, dan di 10 mosi itu topiknya tuh campur-campur, ada ekonomi, politik, pendidikan, Budaya, sosial semua. Jadi kalian saat lomba tuh kalian tuh belum tahu kalian bakal debatin topik yang mana? Belum. Jadi itu random ya, baru dikasih Iya. tahu saat di tempatnya. Enggak Hamin satu itu di malamnya, di malam ya, hari. itu baru topiknya, tapi kita belum tahu kita bakal jadi tim pro atau kontranya. Iya. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman kalian dapat topik apa aja? Yang pertama, waktu pertandingan babak pertama kita melawan SMA Sutora Wokele, dapat sebagai tim oposisi atau kontra dengan mosinya itu target pertumbuhan 8% ekonomi yang disenangkan pemerintah itu terlalu ambisius. Oke. Terus yang kedua, saat kita melawan Wiryo Sudarmo ya, Iya. itu kita dapat mosi tentang kebebasan pers, itu harus diperkuat. Oke. Terus yang ketiga, waktu kita melawan VIP Al-Huda, itu kita mendapatkan mosi tentang globalisasi. Globalisasi. Dan yang penentuan juara 1 dan 2 itu kita dapat mosi mengenai pendidikan ilmu filsafat yang harus dihapus, apakah itu layak atau tidak. Oh, topiknya berat juga ya. Ya betul. Iya. Kalian expect gak sih bakal dapat topik itu? Tidak, ya. Tidak. Malah di sini tuh untuk saya pribadi ya berharapnya itu dari 10 topik itu kan dari 10 mosi itu ada yang membahas IKN, MBG. Nah, itu tuh di situ saya tuh berharap dapat itu, tapi ternyata Nggak dapet. pembagiannya tuh nggak dapat sama sekali tentang itu. Ya, dan Oke. tadi kan saya bilang ya, kita dapat 3 mosi yang sebelumnya itu sudah ada di 10 mosi yang di Juknis. Kita dari ketiga mosi itu yang mungkin bisa dibilang sudah hampir 100%. Ya 80% itu kita siap, hanya 1 globalisasi. Sementara yang ekonomi dan kebebasan pers itu benar-benar masih kurang. Iya. Tapi
yang kebebasan pers itu sebelumnya kan apa ya? Kita udah diskusi lah ya, Iya, yang udah kebebasan pers udah diskusi. Aku juga dari awal lihat MOSI itu udah gali-gali yang tentang kebebasan pers karena aku juga lumayan suka sejarah. Jadi kita alhamdulillah nggak terlalu kesulitan banget lah ya, masih bisa counter. Cuman kita kaget aja karena musuhnya terlalu GG mungkin gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah masih bisa sih. Iya. Nah, buat debat, kalian tuh expect nggak sih lawan kalian tuh bakal ngomong kayak gini? Kayak bakal ngeluarin pendapat ini, kalian tuh kayak ada nggak sih di pikiran kayak oh habis ini mereka bakal ngomong gini-gini, itu ada nggak sih pikiran kayak gitu? Kalau aku sih beberapa ada, beberapa juga tidak ada. Tapi mungkin lebih banyak yang tidak ada. Iya. Tidak ada apa yang saya persiapkan seperti interupsinya. Mereka mungkin akan berinterupsi yang seperti ini. Kadang saya berpikir seperti itu, tapi ternyata tidak. Yang dikeluarkan itu berbeda. Berbeda. Nah, cara kalian mengatasinya itu gimana? Terhadap argumen-argumen yang kalian tuh kayak ih nggak expect deh kalau ini bakalan keluar, itu gimana? Analisis argumen terlebih dahulu. Jadi Ininya. mohon maaf. Jadi kita tuh analisis argumennya terlebih dahulu. Apakah dia itu based on opinion dia, pendapat pribadi dia, argumen dia, atau ada datanya gitu loh. Jika kan dia misalkan nih punya data 3 terus dia ngomongin jadi argumen, terus kita nggak ada data yang bisa untuk menyangkal data dia tersebut, otomatis kita kalah. Kita nggak boleh nginterupsi dia. Tapi kalau misalkan dia itu based on opinion, tapi nggak ada data yang buat mendasari argumen tersebut, kita masih ada celah buat nyerang dia balik gitu loh. Karena argumen tanpa data itu Tidak ada artinya. nggak ada artinya. Jadi kita tetap perlu data untuk memperkuat argumen kita. Iya, dan waktu kita penentuan juara 1 dan 2 itu benar-benar main aman, di mana kita benar-benar menolak semua interupsi. Tidak semua, Iya, tapi tidak semua. Ada batasnya, ada batasnya. Karena kan per anak dari tim lawan memberikan 3 interupsi dan kita hanya bisa menolak 2 kali. Kalian nih sebelumnya tuh benar-benar gak ada pengalaman sama sekali ya buat ikut lomba debat. Kalian tuh kalau misalnya ada diberi kesempatan lagi nih buat ikut lomba debat, kalian tertarik nggak? Mungkin satu-satu bisa dari Ika. Untuk saya sendiri, saya mau aja sih sebenarnya, saya tertarik. Cuman ya mungkin saya masih perlu banyak yang perlu diperbaiki gitu. Jadi masih banyak yang perlu dilatih gitu. Oke, nggak apa-apa kan, yang kemarin itu masih awal, Iya, masih buat first belajar. time. Mungkin besok-besok kalau ikut lomba lagi itu bisa lebih baik. Iya, persiapannya itu sih yang Ya, kayak waktunya itu lebih lama gitu. mungkin kalau dari Bayu gimana? Kalau dari saya pengen, sangat-sangat pengen, karena itu pasti juga menambah pengalaman. Dan yang saya benar-benar suka dengan pertandingan sebelumnya itu kita dapat relasi yang wah gitu. Jadi kalian dapat teman banyak dari debat itu. Ada Asik dari banget sih. Rawak Kelep, Pondok Pesantren, dan ya banyak. Tuh guys, kalau mau yang nambah relasi bisa tuh ikut lomba debat seperti mereka ini. Mungkin kalau dari Dimas? Kalau dari saya sendiri mungkin bakal ikut lagi kalau timnya sama. Kenapa? Oke, kenapa tuh? Karena yang pertama saya itu kadang masih kebablasan ya, nggak bisa kontrol emosi. Kayak contohnya waktu emosi keberapa itu? Masih kelima ya? Iya. Yang masih kelima itu saya baru. Enggak sampai 5 Dimas, kita 4 Oh ya, masih keempat. sorry. kali. Yang keempat itu kita pernah nginterupsi orang dan itu belum 1 menit. Aku udah nginterupsi orang dan itu jelas bakal ada pengurangan poin ya, walaupun saya istirahat. Jadi mungkin itu sih, aku juga harus introspeksi diri gimana saya untuk mengontrol emosi yang baik dan benar seperti apa. Terus kalau misalkan nanti kita ditarik buat ikut lomba debat lagi, tapi dengan tim yang berbeda, misalkan dengan adik kelas ataupun dengan kakak kelas, saya oke-oke saja, tapi saya tuh butuh tim yang sekiranya bisa mengendalikan emosi saya itu loh, seperti itu. Oke, part paling seru nih saat ikut lomba, mungkin saat belajarnya atau saat debatnya atau saat pengumuman lombanya, itu paling seru tuh di mana? Kalau dari saya dulu nih ya, itu pertama waktu kita debatnya itu benar-benar panas, berdebar banget. Terus iya, Deg-degan, ya, itu paling seru ya? Iya, dan waktu pengumuman siapa yang akan lolos itu juga benar-benar wah, spam bismillah. Spam bismillah. Oke. Kalau dari Ika gimana nih? Untuk saya sendiri juga di bagian debatnya sih, waktu kita lombanya itu benar deg-degan banget, apalagi pas dikasih interupsi. Itu saya masih kaget banget pas dikasih interupsi, bingung mau aduh ini harus jawab gimana gitu. Mungkin kalau dari Dimas?
Kalau dari saya mungkin pas bagian penentuan ini kita lolos ke tahap berikutnya atau enggak. Oke. Jadi ketika dewan juri mereka lagi mendiskusikan ini mau nilainya berapa, itu benar-benar deg-degan parah Pak. Bahkan lebih deg-degan daripada kita waktu menyampaikan argumennya ke musuh apa ke dewan juri itu seperti apa. Itu lebih deg-degan. Karena itu kayak wah ini hidup mati kita berarti tanduk. Oke. Seperti itu. Kayak aku mau tanya lagi nih, kalian tuh waktu debat itu dapat peran apa? Kamu pembicara 1, kedua, 3 itunya siapa? Oke. Untuk saya sebagai pembicara 1. Saya sebagai pembicara ketiga. Dan saya pembicara kedua. Mungkin bisa dijelasin nih peran-peran kalian dari pembicara 1. Oke, untuk saya sebagai pembicara 1, di pertama pastinya kita menyampaikan argumen ya. Terus nanti di situ saya ada menyantumkan beberapa bukti dari setiap argumennya. Dan yang nggak expect banget di saat perlombaan itu ternyata saya yang harus menyampaikan closing statementnya. Closing statement itu apa? Itu seperti penutup atau kesimpulan gitu dari semua yang udah kita bahas, semua argumen dan juga bukti yang udah kita sampaikan, terus nanti saya yang menyimpulkan gitu. Itu pembicara ke-1. Setahu saya kalau seperti itu tuh pembicara ke-3. Iya, nah di situ. Jadi sebelumnya itu waktu latihan itu Bayu yang sebagai pembicara 3 yang latihan untuk closing statement, dan ternyata pas di lombanya itu baru diberitahu bahwa yang menyampaikan closing statement itu harus pembicara 1. Oke, jadi kamu kaget nggak di situ? Iya, kaget banget. Makanya waktu di tahap awal itu saya benar-benar tegang banget sih. Itu baru dikasih taunya kapan? Di saat lombanya kita udah duduk, jadi kita udah ada tim kontra, udah ada tim pro, baru dikasih tahu. Jadi saat kalian udah duduk demo itu baru dikasih tahu. Iya, betul. Wow, mungkin dari pembicara kedua perannya? Kalau dari pembicara kedua sendiri itu perannya yang pertama ya, itu membuat argumen dari pembicara pertama itu semakin kuat dengan memberikan data-data yang valid gitu. Terus aku juga kayak membukakan jalur biar nanti si Bayu ini bisa buat argumen mutlak dan dia jadiin sebagai senjata pamungkas seperti itu. Terus di pembicara kedua juga itu kita sering ngasih instruksi ke musuh sama nerima instruksi dari musuh. Dan ya sebagai pembicara kedua sebenarnya tugasnya nggak cuma itu, tapi kurang lebih seperti itulah. Oke, kalau dari pembicara ketiga nih, Bayu, gimana? Kalau dari saya, itu pembicara ketiga itu tugasnya kita menyampaikan apa yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, pembicara pertama dan kedua, lalu menambahkan argumen bukti. Seperti yang tadi Dimas bilang, saya memberikan argumen dan bukti yang sudah mutlak, memperkuat, ini ya, menegaskan kembali gitu. Kalau memang kami itu setuju atau tidak setujunya. Wow, keren-keren banget guys tugas-tugasnya. Mungkin kalian ada kesan pesan atau saran buat adik-adik yang tertarik buat lomba debat, mungkin apa sih yang harus dipersiapkan? Dari Kak boleh? Dari saya pribadi, untuk adik-adik yang mungkin pengen memulai lomba debat, jangan takut untuk mulai karena saya pribadi juga baru pertama kali kok gitu. Dan mungkin kalian bisa latihan untuk public speaking di depan kaca mungkin, karena itu menurut saya efektif. Karena saya sendiri juga begitu. Dan mungkin kalian juga bisa latihan dari HP. Karena dari TikTok itu biasanya banyak kok muncul-muncul kayak latihan public speaking gitu. Nanti disediain teks, ada waktunya gitu. Itu efektif loh teman-teman. Jadi manfaatkan juga media sosial ya guys. Jangan dipergunakan untuk belajar. Jadi jangan cuma buat hiburan doang. Oke, sama diseimbangin buat belajar. Iya. Dari Bayu mungkin gimana? Kalau dari saya itu adik-adik kelas itu kalian harus benar-benar berani, jangan takut untuk mencoba hal baru, karena di situ kita bisa mendapatkan apa yang tidak pernah kita bayangkan. Oke, jadi dapat pengalaman baru. Betul. Banyak banget ya. Ya, pengalaman baru, dan public speaking kita juga benar-benar dilatih di situ. Oke, dari Dimas mungkin? Kalau dari saya mungkin kalian harus mengorbankan sesuatu yang penting untuk hal yang jauh lebih penting lagi di masa depannya. Seperti itu aja sih. Oke, jadi yang pasti jangan takut untuk mencoba, karena takut itu jadi penghalang dalam kita melakukan segala sesuatu. Jadi kita harus percaya sama diri sendiri bahwa kita itu bisa gitu. Betul, jadi kita harus percaya diri. Karena sebenarnya debat itu serem gak sih? Lebih 50-50. tegang, iya. Tegang. Tegangnya itu. Mungkin banyak mereka mikir kayak aku
nggak bisa ngapa-ngapain, aku ikut debat, takut gimana gitu. Mungkin itu untuk di awal-awalnya itu kagetnya itu pas diinterupsi, jadi mungkin kita bingung harus jawab gimana ya. Karena kan ya kita harus menguatkan argumen kita, jangan sampai nanti argumen kita itu Kalah. iya direbut malah sama musuh, jadi kita kalah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi banyak-banyak untuk membaca sih teman-teman. Oh iya, mohon maaf sebelumnya, ini ada satu pesan lagi buat kalian nih teman-teman ya, terutama yang masih di kelas. Jaga persaudaraan dengan teman kalian, kerjasama sama teman kalian itu penting ya teman-teman. Kita itu saling melengkapi, sebagai sebuah tim kita itu saling melengkapi. Betul. Jangan sampai kalian nanti kayak aku tuh yang paling jago, enggak, kita itu saling melengkapi ya Jadi guys. semuanya merangkul karena Ya. kalian itu tim. Betul. Oke, mungkin cukup dari aku. Terima kasih ya teman-teman udah meluangkan waktunya buat sharing-sharing ke Sobat Himara. Oke, sekian mungkin cukup dari aku. Saya Kamila Nurcayani pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 20.